Halo, Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Harin Ahmad Ma'ruf dari Program Studi Farmasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Islam di dalam kesehatan manusia. Apa itu konsep Islam di dalam kesehatan manusia? Manusia diciptakan oleh Allah dalam proses yang sangat menakjubkan. Manusia diberikan beberapa keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana diberikan kemuliaan, diangkat sebagai khalifah, diberikan kekuasaan untuk menundukkan alam, diberi kehidupan beberapa masa, dan dilengkapi dengan perangkat yang menunjang. Bekal hidup manusia ada 3, yaitu potensi jasmani, potensi akal, dan potensi ruh. Potensi jasmani yaitu Allah menciptakan tubuh kita yang membutuhkan makanan dan minuman agar tubuh kita tumbuh dan berkembang. Potensi akal digunakan untuk memahami atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Potensi ruh agar kehidupan manusia menjadi lurus di dunia dan di akhirat. Penyakit manusia menurut Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu penyakit hati dan penyakit jasmani. Penyakit hati terbagi menjadi 2, penyakit syubhat yang disertai was-was dan penyakit cinta yang disertai kesesatan atau syahwat. Penyakit syubhat yang disertai was-was telah dijelaskan oleh surah An-Nur ayat 50 yang memiliki makna bahwa kewaswasan atau keraguan kita itu termasuk orang-orang yang zalim. Dan penyakit cinta yang disertai kesesatan yaitu ketika manusia lebih cenderung mencintai segala sesuatu yang memberikan kenikmatan dalam hidup ini, tetapi akan menyebabkan kesengsaraan di akhirat karena diliputi oleh dosa-dosa. Penyakit jasmani. Penyakit jasmani yaitu penyakit yang merusak dan menimbulkan sakit pada badan, seperti contoh sakit perut dan demam. Secara umum ada 2 jenis penyakit, yaitu penyakit material dan penyakit bukan material. Penyakit material akibat dari makanan yang tidak seharusnya dimakan yang asal memakan dari berbagai jenis lauk. Rasulullah SAW melarang dalam soal makan dan minum secara berlebihan karena akan menyebabkan badan lemah, hati rusak, malas beribadah. Sedangkan penyakit bukan material adalah penyakit yang bukan akibat dari makanan, seperti contoh luka, penyakit keturunan, perubahan cuaca, dan penyakit terus-terusan. Hukum berobat. Ada beberapa pendapat bahwa hukum berobat terjadi beberapa keadaan, yaitu bila diketahui atau diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat dan meninggalkannya akan berakibat kebinasaan, maka hukumnya wajib. Bila diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat, namun meninggalkannya tidak berakibat kebinasaan yang pasti, maka melakukannya lebih utama. Dan bila dengan berobat diperkirakan kadar kemungkinan antara kesembuhan dan kebinasaannya sama, maka meninggalkannya lebih utama agar dia tidak melemparkan dirinya dalam kehancuran tanpa disadari. Hukum berobat dengan barang yang haram. Ulama berpendapat bahwa pengobatan dengan tuak dan barang-barang terlarang lainnya hukumnya haram. Diriwayatkan oleh Muslim Abu Daud ketika Tariq bin Suwaid menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang tuak yang dijadikannya obat. Namun Nabi bersabda, itu bukanlah obat tetapi penyakit. Dan Nabi pun juga pernah bersabda, Innallaha anzala da'a wa dawa'ah wa ja'ala kulli da'in dawa'an fadawa wa la tadawa biharamin, yang memiliki makna bahwa Allah menurunkan penyakit itu bukan untuk berobat dengan barang yang haram. Bahan-bahan yang dilarang. Yang haram secara syariat untuk dimakan yaitu najis, tuak, atau alkohol. Dan bahan yang dilarang secara khusus yaitu besi panas, racun. Pengobatan Islam. Sesuai tuntunan syariah sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Dapat berupa pengobatan dengan ruqyah dan bahan-bahan yang tersedia alam atau bila juga kombinasi keduanya. Menggunakan bahan-bahan yang halal. Bahan-bahan alam yang tercantum di dalam Al-Quran yaitu kurma, madu, zaitun, delima, jahe, dan pisang. Pengobatan dengan cara ruqyah. Menurut sabda Rasulullah, pengobatan dengan mantra dan doa-doa yang hanya mengandung zikir pada Allah itu diperbolehkan,
asalkan mantra tersebut tidak mengandung kemusyrikan. Rasulullah memiliki cara pengobatan tersendiri, yaitu obat tradisional, tawakal, wahyu, dan Al-Quran. Menggunakan obat tradisional, yaitu Rasulullah tidak menggunakan obat kimia, sebagaimana yang dipelopori bangsa Romawi dan Yunani, karena bahaya obat kimia dapat menyebabkan ketagihan atau kerusakan badan. Menggunakan obat berdasarkan wahyu, yaitu hanya memilih makanan khasiat tinggi di tanah Hijaz, berdasarkan wahyu dan ucapan Jibril, bukan dari godaan syaitan. Bertawakal kepada Allah, yaitu bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersandar dan bertawakal kepada Allah melalui zikir, doa, membaca Al-Quran, sholat, berpuasa, dan masih banyak hal lain. Dalam konsep perobatan, Nabi menunjukkan bahwa perlunya adanya ketakwaan, tawakal, usaha, dan doa. Memperbaiki jasmani tanpa memperbaiki hati tidak ada guna sama sekali. Walaupun badan terasa sakit, hati tetap ingat kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan kesembuhan kepada hamba-hambanya. Al-Quran adalah obat segala penyakit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa tunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dzalimin illa khasara," yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pengobatan ini bukan hanya untuk Rasulullah SAW sendiri, melainkan juga buat para umatnya. Seperti halnya ketika Rasulullah merawat penyakit umatnya, yakni penyakit demam, maka disejukkan badannya dengan air atau dengan air zam-zam. Penyakit perut, diberikannya madu. Penyakit taun, penyakit ayan atau sawan, Nabi cukup membaca "Ukhruju aduwallahi ana Rasulullah", yang artinya, keluarlah wahai musuh Allah, aku adalah Rasulullah. Cara pencegahan dari ancaman penyakit. Mari kita simak video berikut ini ya. Selamat menonton. Nusa bilang kita mau bikin video viral. Viral apaan sih? Rara nggak tahu. Nusa bilang cari aja di internet, ketik viral. Nah, dapet. Oh, viral itu kayak virus. Berarti penyakit dong. Ra, lagi ngapain sih? Emang bisa pakai laptop? Sekarang Rara ngerti viral. Kalau mau bikin video viral, Nusa harus sakit dulu. Gak kayak gitu juga kali. Hah? Mira, lihat. Yang dimaksud video viral tuh kayak gini. Oh, yuk kita bikin joget challenge yuk. Atau Nusa lempar uang ke celengan. Nanti Rara bilang, masuk Nusa. Ada, harus bikin yang bermanfaat dong, Ra. Alhamdulillah. Hah? Wah.
Dapat kita simpulkan dari video tersebut bahwa sebelum penyakit mengancam kepada kita, maka jagalah kebersihan karena kebersihan itu sebagian dari iman. Thanks for watching guys.